Hotman Paris mengakui kehebatan Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara terkemuka. Warganet mengatakan dia garang. Sudah hadir narasumber di studio yang akan saya sebutkan nama-namanya. Satu, Bapak Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat. Horas tolak. Horas. Kamarudin Simanjuntak, Siap. pengacara dari almarhum Brigadir J. Ya, Jadi menurut Anda motivasinya apa? ini adalah dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Perkara ini memang ada kaitannya dengan perempuan, ada kaitannya dengan tata kelola sabu-sabu, Hah? Miras. Sabu-sabu? miras dan judi. Ya tentunya semuanya harus dibuktikan dengan fakta hukum, Pak Magma. Ya. Kalau hanya spekulasi, saya susah untuk menyimpulkan. Silakan aja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Baris Krim dan ingat mengenai komitmen Pak Kapolri. Kalau kita akan tidak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah, dan itu juga ditunjukkan oleh Pak Kapolri ketegasan tersebut. Kalau memang itu ranah penyidikan, silakan dilaporkan dengan menunjukkan dan memberikan berbagai macam bukti dan fakta hukum. Ya ini juga menjadi spekulasi-spekulasi. Ya, nama Kamarudin Simanjuntak tak pernah berhenti menjadi sorotan sejak dirinya membantu keluarga Brigadir J mencari keadilan. Pengacara yang satu ini sangat berani buka-bukaan soal temuannya selama kasus Brigadir J bergulir. Bahkan dia bicara sangat lantang tanpa rasa takut. Setiap apa yang dibilang selalu dengan penuh keyakinan mengungkapkan semuanya ke hadapan publik. Melihat sosok Kamarudin Simanjuntak, pengacara sehebat Hotman Paris Hutapea pun sampai memberikan pujiannya. Hotman merasa salut dengan Kamarudin, kuasa hukum dari almarhum Brigadir J. Hotman Paris bahkan tak segan menyebut Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara terbuka, dilansir dari @rumpi_gossip pada Kamis 11 Agustus 2022. Diketahui jika baru-baru ini Hotman Paris berkesempatan berbincang dengan Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara dari mendiang Brigadir J yang diduga tewas dalam pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo. Hotman Paris berbincang dengan pengacara dari mendiang Brigadir J di suatu stasiun televisi. Dalam unggahan akun tersebut menggabungkan video saat Hotman Paris ditanya Najwa Shihab soal pengacara terhebat di Indonesia. Saat itu Hotman belum menyebutkan nama. Siapa pengacara terhebat di Indonesia saat ini menurut Anda? Tanya Najwa Shihab. Siapa pengacara terhebat di Indonesia? Saya tidak bisa komentar, kata Hotman Paris dalam sebuah video lawas. Namun kini dalam kesempatan terbarunya, Hotman Paris dengan tegas mengatakan bahwa Kamarudin Simanjuntak merupakan satu-satunya pengacara terkemuka di Indonesia. Hal tersebut lantaran Hotman Paris yang merasa salut dengan Kamarudin Simanjuntak lantaran mampu mengusut misteri di balik kasus kematian Brigadir J yang disebut tewas dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh atasannya Irjen Verdi Sambo. Tidak hanya itu saja, bahkan Hotman Paris menyebut Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara terkemuka di Indonesia dengan lantang saat keduanya berdiri bersama dalam program acara Hot Room. Inilah pengacara terkemuka di Indonesia, Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari Brigadir J almarhum, ungkap Hotman Paris. Atas ungkapan tersebut sejumlah netizen sontak ikut memberikan komentarnya. Bahkan tak sedikit masyarakat yang mendukung pernyataan dari Hotman Paris menyebut jika Kamarudin Simanjuntak adalah salah satu pengacara terkemuka di Indonesia. Pak Kamarudin, I heard you. Dia garang banget emangnya, nggak takut melawan petinggi polisi walaupun banyak yang backup si Sambo. Beliau tidak gentar, idola baru nih, katanya. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Bapak keren, mantap Pak, pemberani sekali memang Bapak ini. Pantang mundur walau ia harus berhadapan dengan jenderal-jenderal. Beliau berbicara saja sudah terlihat jelas bahwa beliau adalah pengacara hebat. Semoga sehat dan panjang umur selalu Pak Kamarudin Simanjuntak. Kami bangga punya pengacara seperti beliau. Nyalinya nggak ada lawan, kupas tuntas Pak. Semoga segera terungkap kasusnya. Seperti diketahui, motif pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo diduga berkaitan dengan penanganan narkoba, miras, dan judi online. Hal tersebut diungkapkan pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak saat berbicara di kantor berita RMOL sesaat lalu. Ada yang beri informasi ke saya, jadi ya itu berkaitan dengan tata kelola sabu.
Dia merasa yakin dengan informasi yang didapatnya sebagai keyakinannya sedari awal bahwa kasus ini adalah pembunuh berencana. Kemarin saya laporin pasal 338, sekarang benar kan pasal 340? Tegasnya lagi. Selain itu, Kamarudin juga mendapatkan informasi bahwa ada dugaan Brigadir J memberitahu kepada istri Sambo soal adanya perselingkuhan. Diduga bapak berselingkuh, lalu si ibu bertanya, kemana bapak tidak pulang? Nah, terjadi pertengkaran karena dianggap memberitahu dan sebagainya, urai Kamarudin. Pernyataan ini pun senada dengan apa yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak saat menjadi narasumber acara Hot Room yang dipandu oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Metro TV News pada Rabu malam lalu. Acara itu sempat diunggah di akun YouTube, namun kini video tersebut sudah tidak ditemukan. Nah, coba kau tanya Hotman, kenapa itu video sudah tidak ada? Tandasnya, bersama dengan munculnya dugaan tempat penyiksaan Brigadir J di Paminal Mabes Polri bukannya kediaman Irjen Ferdy Sambo, polisi menyebut beberapa dekoder CCTV belum diperiksa. Seperti diketahui, rekaman CCTV menuju detik-detik tewasnya Brigadir J tersebar luas di internet. Kendati rekaman CCTV yang beredar merupakan hasil sitaan penyidik, Polri menyebut masih ada dekoder lain yang belum dianalisa terkait dugaan pembunuhan di rumah dinas Sambo itu. Hal itu diketahui dari keterangan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Kamis 11 Agustus lalu. Dia menjelaskan terdapat beberapa dekoder CCTV dalam kasus dugaan pembunuhan yang menjerat Sambo sebagai tersangka. Sejumlah rekaman ini faktanya saat ini masih berada di Lab 4 untuk dianalisa. Dedi melanjutkan, rekaman CCTV yang beredar luas dan sudah dikonsumsi publik itu merupakan rekaman yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ferdy Sambo sendiri mengakui perintahkan Baradae untuk tembak Brigadir J. Ya, mantan Kadif Propam Irjen Polisi Ferdy Sambo marah setelah mendapatkan laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Ferdy Sambo kemudian memanggil Baradae dan Brigadir RR untuk membuat rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Andi Rian Jayadi mengatakan di dalam jumpa pers sesuai pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob. Pemeriksaan terhadap Irjen Polisi Ferdy Sambo itu berlangsung pada pukul 11 siang sampai pukul 6 petang. Dirpidum menjelaskan pengakuan Ferdy Sambo didampingi oleh Kadif Humas Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Ferdy Sambo mengaku marah setelah mendapatkan laporan dari istrinya Putri Chandrawati bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat seorang wanita. Pelecehan terhadap Putri Chandrawati dilakukan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Setelah mendapatkan laporan dari Ibu PC, tersangka FS lalu dipanggil RR dan RE untuk membunuh Joshua, kata Andi Rian. Sementara itu, kuasa hukum Baradae, kala itu Muhammad Burhanuddin, mengatakan kliennya tidak tahu sama sekali motif Irjen Ferdy Sambo menyuruhnya menembak Brigadir J. Oh, dia nggak tahu sama sekali. Dari pengakuan Baradae, kalau di TKP tidak ada pertengkaran sama sekali. Yang dia cerita itu dari Magelang mungkin ada masalah antara ibu dan Irjen Ferdy Sambo. Begitu kata Burhanuddin. Sebab kata Burhanuddin, sejak di Magelang, istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati sudah menangis-nangis. Baradae nggak sebut masalahnya apa, cuman katanya ibu Putri nangis-nangis dari Magelang. Menangis-nangis di rumah dinas Islam. Menangis-nangis di rumah di Magelang di sana, kata Burhanuddin. Diduga katanya ada pertengkaran antara Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati di Magelang yang mengakibatkan Putri menangis. Baradae tidak sampaikan motif menangis ibu Putri kenapa. Baradae nggak tahu kenapa sampai menangis, kata Burhanuddin. Menurutnya, dari kesaksian Baradae, di lokasi kejadian di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo tak ada pertengkaran sama sekali. Menurutnya, dari kesaksian Baradae, di lokasi kejadian di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo tak ada pertengkaran sama sekali. Dugaan pelecehan itu nggak ada di TKP sama sekali. Menurut Baradae, pengakuannya di TKP, Brigadir J belum tertembak. Yang pertama menembak adalah Baradae atas perintah Irjen Sambo. Lalu dari pengakuan Baradae, tidak ada penganiayaan sama sekali. Ujarnya, sebagai bawahan, kata Burhanuddin, Baradae tidak kuasa menolak perintah dari Irjen Ferdy Sambo. Dari keterangan Baradae, kata Burhanuddin, motif pembunuhan Brigadir J mengarah seperti pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan motif kasus ini sensitif dan mungkin hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Sementara itu, memang Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan maksud pernyataan bahwa motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo adalah sensitif dan banyak beredar atau didengar di masyarakat. Menurut Mahfud, sejauh ini ada 3 spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo, yakni pelecehan seksual, perselingkuhan segi 4, dan perkosaan yang mengakibatkan Brigadir J dihabisi oleh Ferdy Sambo. Oleh karena itulah, kata Mahfud, penjelasan soal motif pembunuhan itu hanya berhak disampaikan langsung oleh tim penyidik dari kepolisian.